Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore ini kita kedatangan tamu yang kita undang ini, Bapak Ferry. Beliau ini adalah petualang hidroponik sebetulnya, penggerak hidroponik tidak hanya di Sumatera Barat tapi saya pikir di Indonesia ini. Ya. Kira boleh katakan demikian Pak ya? Ya, boleh. Beliau teman lama kita. Silakan dulu Pak untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry, penggiat hidroponik yang dimulai di tahun 2015. Di Padang. Bersama-sama di Padang. Padang. Bersama-sama juga dengan Pak Joni. Kalau tidak salah di akhir 15 kita membuat hidroponik di Dangau ini. Di Dangau ini. Konstruksi hidroponik. Ya. Tapi pelaksanaan dalam bentuk aquaponik. Ya. Ya, masih ada fotonya kok. Ya. Baik, jadi dulu kita mengancang-ancangkan bagaimana memberikan percontohan ke masyarakat pertanian perkotaan. Ya. Kan begitu Pak. Dan salah satu kendala di kota di orang bertani lahan sempit. Iya. Kalau selain dari Pak Ferry dulu kita buat salah satunya hidroponik. Iya. Karena orang bisa bertanam di lahan sesempit apapun. Iya. Ya. Semeter pun pekarangannya masih bisa kita buat. Di awang-awang pun bisa bertani. Bisa. Iya. Nah, itu ini dia beliau waktu itu. Makanya kita mulai di Dangau ini paralel dengan itu di rumah beliau. Ya itu Pak ya. Iya. Akhirnya karena gencar kita promosi banyak pihak tertarik. Iya. Kalau tidak salah itu Pak, termasuk pemerintah daerah. Iya. Kalau saya tidak salah ini Pak, ini hitung saya, Iya. minimal separuh hidroponik yang ada Sumatera Barat ini Bapak yang bikin ini. Ya kemungkinan ya. Boleh dikatakan itu. Boleh. Yang ada di Sumbar ini bukan di Padang, yang di Sumbar ini. Sumbar, ya. Separuhnya Bapak yang buat, yakin saya itu. Malah dulu Pak Ferry bercita-cita dulu kan, Iya. bagaimana Pak Jendi kalau kita keliling Indonesia. Menghidroponikan Indonesia. Menghiduponikan Indonesia. Tapi saya kan oke, bagus. Cuma saya tidak mungkin bisa berlama-lama meninggalkan daerah ini kan begitu. Akhirnya Pak Ferry lah bertualang toh. Kalau bisa berbagi Pak Ferry di mana aja Bapak ini bikin hidroponik ini. Kalau Sumbar jelas itu. Separuh hidroponik yang ada di Sumbar Bapak yang bikin ini. Ya, akhirnya mulai keluar Sumbar. Nah, kemana itu Pak? Ya. Mulai dari sini mungkin ada Jambi pernah? Jambi pernah tapi kecil. Kecil. Palembang? Palembang pernah. Nah, di Palembang berapa lama Bapak di sana? Awal dari sebenarnya dari mimpi kita di sini. Ya. Bahwa kita pengen menghidroponikan di Indonesia. Indonesia. Dan itu didengar oleh Tuhan. Walaupun kita sudah menyediakan armada, udah siap. Ya. Tapi ternyata sesuatu dan lain hal kita nggak jadi. Malah kan rencana kita mulia waktu itu. Ya. Siapapun yang menelpon kita, asal itu satu kecamatan, kita mengadakan pelatihan secara gratis. Kita nginap di sana sampai itu tuntas. Kan itu rencananya. Tapi kan jalan juga. Tapi Jalan. polanya lain. Polanya lain. Jadi kebetulan setelah kita membuat hidroponik di Payakumbuh, Ya. di daerah Di Batang Agam itu, Payakumbuh itu. Batang Agam. Dari situ ternyata sangat berkesan sekali oleh Pak Mariadi, Kepala BBWS di Sumbar waktu itu. Ya. Ya itu kan memulai. Memulai di kantornya di Padang. Ya, di kantornya kan. Tapi yang berkesan itu dengan ada tatanan wisata itu tadi, nah dia terkesan sehingga hal yang pertama itu yang kita cita-citakan dijabarkan oleh Pak Mariadi. Sehingga begitu beliau pindah ke Bali, kita langsung diajak ke Bali. Ya, artinya promosi awal lah. Promosi awal. Ya, awal. Oke, itu kan perjalanan. Perjalanan. Nah, bisa enggak Pak Ferry memulai di mana-mana aja Bapak yang mengerjakan dan berapa lama di sana? Ya kita pernah kerjakan di Jakarta. Di Jakarta kita ada 2 minggu. 2 minggu selesai. Jakarta selesai. Nah, kemudian ke Palembang kalau salah. Di Bali. Oh, Bali berapa lama? Bali itu ada kita hampir sebulan. Sebulan. Ya, tapi itu lebih banyak jalan-jalannya daripada. Ya, tapi
Sebulan selesai. Selesai. Nah, kemudian kemana lagi? Kita di Palembang. Oh, Palembang lama kalau nggak Di salah itu. Palembang lama. Cuma di Palembang itu Berapa lama itu? ada sekitar 5 bulanan kita di Palembang. 5 bulan di Palembang. 5 bulanan di Palembang. Itu tentu banyak juga hidroponik Banyak dibuat di itu. sana di Hah? Palembang. Ya, Jadi oke. kita bikin kawasan di situ. Oh, kawasan hidroponik. Ya, kawasan. Dan itu juga Yes. kita Itu pekerjaan kan bukan hanya pekerjaan teknis itu. Bukan. Termasuk pekerjaan social engineering toh. Social engineering, mulai dari perancangannya juga, Ya, desainnya. termasuk mengarahkan masyarakat. Mengarahkan Ya. masyarakat, ya. Totalnya 5 bulan. 5 bulan. Termasuk mendampingi masyarakat 5 bulan. Pendampingan masyarakat 5 Iya. bulan. Nah, dari Kemudian kemana lagi? dari Palembang kita langsung ke Tawamangu, bukan ke daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah itu ada suatu bendungan. Yang berapa lama Bapak di sana itu? Di sana kita bolak-balik di sana. Pertama kita di sana 1 bulan Sebulan di di Jawa Tengah itu. Jawa Tengah di Jatiyoso. 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 Itu bikin hidroponik juga? Hidroponik. Ya. Bikin hidroponik, terus kita adakan pelatihan tanpa pendampingan, memang pelatihan Pelatihan dengan masyarakat. dengan masyarakat dan dengan yang pihak pengelola di Ya, ya, ya. Ya kan masyarakat juga itu. masyarakat ya. Hmm. Dari sana selesai kita balik ke Padang. Ya semua kan bolak-balik Padang Bolak-balik itu. Padang, Ya, ya. setelah di Anda Tawamangu itu tidak salah ya. Bukan. Itu kan di daerah Karanganyar. Karanganyar, ya, Jawa Tengah, ya. Terus dari situ kita balik ke kota, ke Surakarta, Solo. Solo. Solo juga ada. Solo ya. Jadi di Solo itu ada pemukiman dulu itu pemukiman boleh kata pemukiman kumuh yang sudah dibenahin, udah ini bagus. Terus di sana di tengah kota persis di Tetonadi. Terminal Oh, sama bus. kalau itu kan sama dengan Palembang. Palembang daerah kumuh juga itu. Iya. Pinggir sungai, daerah kumuh, Iya, ya. di Daro, ya. Benar. Ya memang begitu ininya. Ya. Nah, sekarang di Solo begitu juga. Solo dia sama. Daerah Di tengah kota di tengah. juga. Tapi daerah yang sudah Ya daerah inilah daerah ya, daerah termasuk Brong. ya daerah Brong lah ya. Iya. Ya. Lengkap manusia di sana. Iya. Hmm. Tapi di sana lebih edukasi lebih bagus, lebih mereka kita masuk itu sudah tertata, sudah jadi. Hmm. Oh, ha. Sudah jadi. Tidak dari nol kita masuk ya. Tidak dari nol. Tapi sudah jadi, Sudah jadi. tinggal teknis lagi. Tinggal teknis ya. Terus Sosial engineering-nya kita Iya. ikut juga kan itu? Iya. Nah, Jadi waktu itu bagaimana menciptakan mimpi untuk menjadikan ini sebagai destinasi wisata. connect wisata. Connect wisata. Ah, ah, ah. Nah kebetulan sejalan dengan itu kita juga ingin hidroponik ini dimulai dari situ sentralnya. Mhm. Makanya dibikinlah bagus-bagus di situ. Dibikin hidroponiknya, dibikin restonya atau warungnya lengkap. Ya, ya. Hidroponik kan sudah connect dengan wisata, tentu bukan hidroponik biasa lah ya. Biasa, ya. Sudah berkelas lah ya. Udah berkelas dikit. Ya, karena sudah wisata dia. Udah wisata udah bikin sana. Setelah kita bikin Berapa lama Bapak di Solo? Lama rasanya. hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ya. Tapi selesai ya? Udah selesai belum? Belum. Belum selesai? Belum, masih panjang. 2 tahun? Itu hidroponik kan Solo kali ya? Bukan Solo, Jawa Tengah. Yo, Jawa Jadi Tengah. ada Karanganyar, ada Boyolali, ada ya beberapa daerah sana. Mhm. Di situ yang kita mulai membuatkan sentralnya kan. Ternyata memang apapun yang kita lakukan untuk masyarakat tanpa pendampingan itu nol. No, pendampingan kan wajib. Bukan wajib, itu memang harus ada pendampingan. Iya. Dan tidak bisa 3 bulan 4 bulan. Pendampingan wajib. Ya, saya baru merasakan begitu setahun didampingin di sana, itu hasilnya udah bisa dikatakan apa ya, mendekati sempurna. Karena didampingi terus. Kita didampingin terus. Sehingga masyarakat pun sudah mulai terini sendiri, termotivasi sendiri, ya sudah mulai merasakan nikmatnya dan hasilnya. Nah, di Jadi ini udah Jawa Tengah ini ya? Jawa Tengah. Ah. Jadi dari Solo kita udah bikin hidroponiknya. Saya balik lagi ke Karanganyar, Mhm. bikin hidroponik yang untuk wisata. Itu kita bikin modelnya kayak kepompong, Ah. kayak kepompong. Di situ Ya, didesain lah untuk wisata. desain, ya. Desain untuk wisata sehingga orang melihatnya pun
orang hidroponik ini pun kaget. Ini bikin apa? Bikin apa? Yang penting hidroponik kan sistemnya. Sistemnya. Mau seperti apa Iya. konstruksinya silakan. Ini kan tergantung keahlian dan kejelian kita lah. Ya, cuma kan konstruksi kan menyangkut juga hitung-hitungan, Pak. Ya, ya, ya. Udaranya berapa, suhunya berapa ya kan. Sehingga itu banyak orang yang nggak percaya. Wah, Pak Peri bikin sauna, bikin ini. Nah, Sampai kita kesal, nggak lagi kita pakai AC saya bilang. Ternyata dari hasil itu, setelah kita coba menanam melon, itu tidak ada penambahan apapun, baik exhaust, AC apalagi nggak ada. So saya berpikir itu kan darah dingin perlu panas yang terserap. Begitu uji coba pertama, layu pun tidak. iyalah. Nah, hasilnya bagus, sehingga mereka nggak berani lagi komen tuh para pakar hidroponik. Sebetulnya anggur pun cocoknya begitu. Anggur di panas ya. Panas itu kan penting. Iya, Itu untuk mempercepat proses reaksi. iya, Reaksi kimia kan terjadi cepat kalau panas. iya. Gitu. Jadi oke lah Pak Peri. Kita dari Solo, kembali lagi ke Solo. Di Solo itu di dekat Tirtonadi ada pulau, bukan pulau sebenarnya. Sedimen-sedimen pasir yang ini Tanah tumbuh lah. tanah tumbuh. Ya, ya, ya. Dari tanah tumbuh itu yang rawa, kita kan rawa tidak, tapi tempat buang sampah macam-macam. Didesain menjadi daerah wisata. Itu jadi daerah wisata. Di situ kita pakai Nah ini kan hebat. hidroponik. Kan hebat. Orang Padang sampai ke Jawa Tengah segala macam. Oh itu kan Ya. dukungan dari Pak. Dan bukan itu. Jadi ini kira-kira tentu ada benturan. Benturan dengan orang-orang setempat. Ini kok hebat betul orang Padang nih. Ngurus sampai ke Palembang ini. Apa kita nak bisa? Nggak, ini ada ceritanya Pak. Nah, Jadi kita, walaupun kita tinggal di Padang waktu itu, komunikasi kita dengan pihak-pihak komunitas yang ada di kita kan ada komunitas hidroponik. Ya, hidroponik di Jawa dan di Indonesia ini. Malah kalau ada seminar apapun kita ikut sampai ke Jogja. Nah, kita kan sudah punya komunitas Kita ya. punya komunitas. Nah, sehingga begitu kita masuk Palembang memang kita agak khawatir waktu itu. Ya kan? Terus kita hubungin komunitas setempat, kita kolaborasi. Ya. kan? Ya, apa yang bisa mereka kerjakan, apa yang kita bisa kerjakan. Kita hidupkan semua jaringan Hidupkan lagi. semua jaringan. Ya kita hanya Jadi ya. kita tidak sendiri Ya. sebenarnya. Jadi kemana-mana tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Oke Pak Di Peri. Solo juga sama. Cuma kalau begitu prinsip manajemen Bapak kan tidak masalah. Nggak ada masalah dengan Karena dukung orang setempat kita ambil. Iya. Kan itu gunanya kita berorganisasi. Dan kita tidak mau monopoli. Pak. Nah makanya biasanya yang terhambat itu kan orang yang memonopoli semua. Monopoli semuanya. Ya. Untuk dia semua. Iya. Nah, ini kan dibagi. Iya. Oke Pak Peri ini kan dari panjang pengalaman ini. Iya. Kira-kira ada pesan Pak Peri kepada kawan-kawan pendengar ini? Apa kira-kira pesan supaya hidroponik ini jangan jadi saya lihat orang sebentar hidroponik bosan dia, hilang dia. Apa itu? Tidak ada yang bertahan dia ini. Enggak itu. Apanya persoalannya? Ada tidak pesan kawan-kawan? Sambil berpesan lah. Ya saya cuma Nggak ada kesan. pesan bukan pesan apa itu sharing ya, kita sharing aja. Kalau memang kita berhidroponik, mindset kita itu untuk industri, ya kan? Ya kita benar industri. Jadi kalau hidroponik hanya sekedar hidroponik, tren, ya kan? Tapi kita mengharapkan itu besar, ini yang bikin hidroponik itu nggak jadi. Jadi kalau hidroponik itu kita pengen industri kan harus besar. Harus besar. Lubangnya minimal berapa? Minimal tuh 5.000. 5.000 lubang. Iya. Jadi kalau lubang sekitar 100-200 itu kebutuhan rumah tangga lah ya. Kebutuhan rumah tangga. Ya. Tapi jangan kita berhidroponik yang lubang 1.000, kita mengharapkan hasilnya itu akan menjadikan industri. Nah di situ banyak banyak yang orang akhirnya meninggalkan hidroponik. Nah karena pengennya besar, Ya, tapi barangnya sedikit. ya barangnya sedikit. Terus yang kedua, Mungkin 10.000 lah ya. 10.000 itu Untuk industri. untuk industri ya. Ya industri dalam berarti bukan industri yang ini ya, untuk bisa menghidupi Satu keluarga. pengusaha itu sendiri yang Ya, bekerja di hidroponik, hidup minimal pengusahanya.
hidup usahanya. Minimal 5.000. Minimal 5.000. Nah, ini kan supaya kawan-kawan tahu ini. Jangan kalau kita mengharapkan akan jadi industri, Ya. jadi usaha minimal 5.000 lebangannya. Tapi kalau saya sih berpesan kepada para penggemar hidroponik atau yang ingin berhidroponik, berhidroponiklah segera. Tapi untuk kebutuhan pribadi, untuk kebutuhan rumah. Pribadi dulu. Iya, walaupun cuma 10 atau atau 6 atau 12 pipa, tapi itu bisa memenuhi kebutuhan sayur kita sehari-hari. Ya 100-200 lubang lah ya. Iya, 100 lubang lah mungkin. Ya kan bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri gitu. Nah. Dari situ mungkin kalau kita mau melangkah lebih lanjut, itu kan udah punya pengalaman banyak di situ. Nah, cari pengalaman dulu. Iya, pengalaman. Tapi dengan meinikan untuk diri sendiri, banyak keuntungan kita dapatkan sebenarnya. Pertama apa? Tanda kutip, sayur-sayuran yang ada sekarang ini tidak terlepas dari pestisida. Kalau di rumah kita bebas. Kalau di rumah kita jamin itu Aman. aman dimakan. Jadi minimalnya apa? Untuk kesehatan keluarga. Nah, kesehatan. Keluarga. Belum lagi menekan pengeluaran. Memperingan pengeluaran. Kemudian kapan mau menyayur, sayur ada. Sayur ada, kapan kita mau. Mau bikin malam boleh. Iya, setiap saat. Ya. Ya sesuai dengan hobi. Kalau kita hobinya lalapan, banyak sayur lalapan yang bisa kita tanam. Iya. Nah, itu sebenarnya berhidroponik yang diharapkan. Tidak berhidroponik secara Ikut-ikutan. ikut-ikutan. Nah. Ikut-ikutan orang melihat hidroponik itu gampang bisa ini, hasilnya apalagi banyak juga dari teman-teman pelaku hidroponik yang mengiming-iming. Aha. Wah, hidroponik ini begini, profit begini. Tapi kenyataannya jauh. Nah, ini membuat banyak orang-orang hidroponik itu akhirnya itu meninggalkan hidroponik. Nah, ini kejadian di Solo. Nah. Di Solo begitu kita datang setelah pandemi, itu semua yang ada di list itu nggak ada lagi hidroponiknya. Oh, yang terdaftar sebelumnya tidak ada lagi. Nggak ada lagi. Nah, malah kita dapat berita dari yang punya lahan, ya kita merasa dikerjain, Pak. Dia mengelola yang ini, pelatihan macam-macam. Ya. Tapi begitu ini nggak ada lagi apanya. Ya. Nah, ini yang membuat hidroponik itu jadi tanda kutip jelek ya. Ya, artinya perencanaannya harus matang lah. Harus matang. Untuk kebutuhan keluarga atau untuk bisnis. Untuk bisnis. Bisnis berarti industri. Iya. Nah, ini harus bisa memilah ini. Dipilah itu. Kalau sekadar hobi berarti kebutuhan rumah itu. Ya, tapi dikarenakan kita berpikir mengelola ini di perkotaan, kan berarti di lahan sempit. Iya. Ya, di lahan sempit itu udahlah kita pikirnya, bahwa ini saya memberikan sayuran sehat untuk keluarga saya. Minimal untuk keluarga. Untuk keluarga. Kalau lebih kasih tetangga. Kalau lebih kasih tetangga. Baik Pak Beri, baik kawan-kawan semua. Ini dialog kita sore ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Dan membekali kawan-kawan yang ingin melangkah, silakan melangkah. Nanti konsultasi langsung ke Pak Peri pun bisa. Siap. Saya taruh nanti nomor HP beliau. Siap. Di video ini. Siap. Terima kasih banyak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Peri. Selamat berjuang. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.